Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatimah ya, dalam materi ilmu dalam strategi insani. Yang pertama ada ilmu dan moral, ilmu dan etika, tanggung jawab ilmuwan, etika dan moral ilmuwan. Nah, ilmu dan moral. Ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Jadi, ilmu ini dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang berdasarkan pada kenyataan dan telah disusun dengan baik. Selanjutnya ada pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat atau kebiasaan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Kemudian di sini ada pengembangan moral. Yang pertama ada level prekonvensional, yaitu punishment and obedience orientation, yaitu alasan seseorang patuh adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua ada instrument and relativity orientation, yaitu perilaku atau tindakan benar karena memperoleh imbalan atau pujian. Level yang kedua yaitu ada level konvensional, interpersonal atau concordance orientation, yaitu orang yang bertingkah laku baik untuk memenuhi harapan dari kelompoknya yang menjadi loyalitas, kepercayaan, dan perhatiannya seperti keluarga dan teman. Yang selanjutnya ada law and order orientation, yaitu benar atau salah ditentukan loyalitas seseorang pada lingkungan yang lebih luas seperti kelompok masyarakat atau negara. Level yang ketiga yaitu level post konvensional. Pada level ini orang tidak lagi menerima saja nilai-nilai dan norma-norma dari kelompoknya, melainkan melihat situasi berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diyakininya. Yang pertama ada social contract orientation, yaitu di mana orang mulai menyadari bahwa orang-orang memiliki pandangan dan opini pribadi yang sering bertentangan dan menekankan cara-cara adil dalam mencapai konsensus dalam perjanjian, kontrak, dan proses yang wajar. Yang kedua ada universal ethical principle orientation, yaitu orang memahami bahwa suatu tindakan ini dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dipilih karena secara logis, komprehensif, universal, dan konsisten. Selanjutnya ada ilmu dan etika. Ilmu ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima yang berarti tahu. Jadi ilmu ataupun science secara etimologis berarti pengetahuan. Science berasal dari kata scare atau sok dalam bahasa Latin yang artinya adalah ilmu atau tahu. Ilmu adalah hal-hal yang diketahui atau keseluruhan dari kebenaran-kebenaran yang terkait antara satu dan yang lainnya secara sistematis. Ilmu menurut Ralph Ross atau science empirical, rasional, general, and
cumulative, and isal for ons. Jadi ilmu itu adalah empiris, rasional, umum, dan bertimbun, bersusun, serta semuanya serentak. Nah, sifat-sifat ilmu ini ada rasional, yang yaitu proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu itu harus ada dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika saja ya. Yang kedua ada empiris. Empiris ini adalah kesimpulan yang didapatkan harus dapat ditundukkan pada verifikasi panca indera manusia. Yang ketiga ada sistematis. Sistematis ini adalah fakta yang relevan, itu harus disusun dalam suatu kebutuhan yang konsisten. Yang selanjutnya ada umum. Umum ini adalah harus dapat dipelajari oleh setiap orang, tidak bersifat esoterik. Yang terakhir adalah akumulatif, yaitu kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru gitu ya. Selanjutnya ada etika. Etika ini dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan ya. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai dan moral, yang mana etika bersifat abstrak serta berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Tadi ya sudah disinggung sifat-sifat ilmu. Nih di sini ada rasional, ada empiris, sistematis, umum, dan akumulatif. Rasional ini adalah proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu, itu harus hanya tunduk pada hukum-hukum logika. Yang kedua ada empiris. Kesimpulan yang didapatkan harus dapat ditundukkan pada verifikasi panca indera manusia. Selanjutnya ada sistematis. Fakta yang relevan itu harus disusun dalam suatu kebulatan yang konsisten. Kemudian ada umum yang harus dapat dipelajari oleh setiap orang, tidak bersifat esoterik. Yang terakhir ada akumulatif, yaitu kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Selanjutnya ada etika. Nah, menurut Kak Bertens 2004 halaman 6 disimpulkan bahwa etika ini memiliki 3 buah sisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem nilai, yang nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua ada kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga ada filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk. Nah, secara umum dalam khazanah pemikiran atau dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama ada filsafat sebagai kajian yang mempelajari tentang hakikat pemikiran. Yang kedua ada etika sebagai kajian yang mempelajari tentang bagaimana sebaiknya manusia berperilaku. Yang ketiga ada estetika sebagai kajian yang mempelajari tentang keteraturan antara makhluk hidup. Yang keempat ada metafisika sebagai kajian yang melihat hubungan manusia dengan unsur di luar nalar ya. Yang selanjutnya ada tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan ini yang pertama ada tanggung jawab sebagai sosial. Jadi seorang ilmuwan ini harus mempunyai suatu kewajiban untuk mengetahui atau mampu mengidentifikasi kemungkinan yang permasalahan sosial yang akan berkembang berdasarkan permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat ya. Jadi seorang ilmuwan itu juga harus mampu bekerja sama serta menjadi media di masyarakat ya. Namanya sosial ya pasti di masyarakat. Yang selanjutnya ada tanggung jawab moral. Jadi seorang ilmuwan hendaknya memiliki moral yang baik. Moral yang baik itu sehingga bisa memberikan contoh atau mampu menegakkan kebenaran ya. Yang selanjutnya ada tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika ini adalah meliputi etika kerja. Seseorang ilmuwan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma moral seperti pedoman, aturan, standar atau ukuran baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Selanjutnya ada tanggung jawab ilmuwan. Nah, mengenai kode etik, hal yang harus dipenuhi oleh seorang ilmuwan adalah yang pertama itu harus melahirkan karya orisinil, bukan ciplakan. Tentu sebagai seorang ilmuwan hendaknya dia itu menciptakan atau melahirkan suatu karya ilmiah hasil karya dirinya sendiri, bukan dari ciplakan orang lain. Jadi original ya, hasil dari karyanya sendiri.
Yang kedua, menjunjung tinggi posisinya sebagai orang terpelajar. Tentu ya, kita harus, misal ada seorang ilmuwan itu, maka seorang ilmuwan itu harus menunjukkan posisinya sebagai seorang yang terpelajar dan menjaga kebenaran dan bermanfaat ya tentunya, serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan ya, informasi yang sudah diketahui kebenarannya, jadi tidak menyesatkan ya. Yang selanjutnya, menulis secara cermat, teliti dan tepat. Tentu ya, harus menulis secara hati-hati, teliti ya. Yang selanjutnya, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Nah, setelah seorang ilmuwan ini menulis, pastinya tulisannya ini nanti akan dipublish ya. Maka seorang ilmuwan itu harus bertanggung jawab secara pendidikannya dengan tulisannya yang sudah ditulis tadi ya. Kemudian memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Nah, kemudian tulisannya tadi dapat bermanfaat bagi masyarakat yang pengguna ya. Yang selanjutnya ada menjunjung tinggi hak pendapat atau pertemuan orang lain. Harus ya, jadi seorang ilmuwan ini harus menjunjung tinggi hak orang lain, pendapat dari orang lain atau temuan dari orang lain ya. Kemudian menyadari sepenuhnya bahwa 3 pelanggaran kode etik ini berakibat pada hilangnya integritas penulis jika melakukannya. Jadi seorang ilmuwan ini tidak boleh ya melanggar dari ketiga pelanggaran kode etik tersebut. Maka kalau salah satunya dilanggar, maka akan hilangnya integritas penulis ini ya jika melakukannya. Kemudian ada etika dan moral secara ciri-ciri ilmuwan ya. Ciri ilmuwan ini dari cara kerja ini bagaimana, yaitu mengungkapkan segala sesuatu. Kalau dari cara kerja ya, mengungkapkan segala sesuatu dengan menggunakan metode sains, yaitu mengamati, menjelaskan, merumuskan masalah, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data serta membuat kesimpulan ya. Kemudian ada dari kemampuan menjelaskan hasil dan cara memperolehnya. Tentunya ya, misalnya ini seorang ini menemukan gajah, maka seorang ilmuwan ini harus mampu menjelaskan hasil dari temuannya tadi dan cara memperolehnya itu bagaimana gitu. Misal ada seorang ilmuwan yang menemukan gajah, nah gajah ini bagaimana, jadi harus dijelaskan ya, harus mampu menjelaskan hasil dari temuannya tadi. Seorang ilmuwan menemukan gajah itu seperti apa, gajah itu badannya besar, telinganya lebar dan selain sebagainya ya. Kemudian dari sikap terhadap alam dan permasalahan yang dihadapi, sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan itu adalah hasrat ingin tahu. Nah ini ya, jadi sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan ini adalah hasrat yang ingin tahu yang tinggi. Tentu ya, mempunyai rasa ingin tahu, mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Jadi kalau bahasa zaman sekarang itu apa, kepo ya, kepo, pengen tahu banget gitu, penasaran banget ya. Yang selanjutnya itu tidak mudah putus asa. Iyalah gitu, harus tidak mudah putus asa, walaupun gagal coba lagi, belum ketemu cari lagi gitu ya. Kemudian terbuka untuk dikritik dan diuji. Tentu jika misalnya ada yang mengkritik, selalu terbuka ya, tidak sakit hati dengan kritikan orang dan tentunya harus diuji ya. Kemudian menghargai dan menerima masukan, menghargai pendapat dari orang lain, menerima masukan dari orang lain. Jadi seorang ilmuwan itu tidak mentang-mentang dia tahu gitu, gini gitu, dia tahu tentang ilmunya. Walaupun dia tahu tentang ilmunya, tetap dia harus menghargai dan menerima masukan dari orang lain ya gitu. Selanjutnya ada jujur, kritis, kreatif ya. Sikap positif terhadap kegagalan. Jadi kalau kegagalan itu coba lagi ya, kita harus positif. Kemudian ada rendah hati ya, walaupun dia seorang ilmuwan yang mempunyai banyak ilmu atau sudah melahirkan banyak karya ilmiah, tetap harus rendah hati. Kemudian hanya menyebutkan dengan data yang memadai. Artinya data yang memadai ini data yang sungguh-sungguh, data yang sudah diuji kebenarannya ya, yang data sebenarnya. Kemudian ada peran dan fungsi ilmuwan. Yang pertama ada sebagai intelektual, ya ini berperan sebagai ilmuwan sosial yang
yang selalu berdialog dengan masyarakat dan terlibat di dalamnya secara intensif dan sensitif. Artinya intensif dan sensitif ini dia yang paling bersungguh-sungguh ya, dia yang paling benar-benar gitu ya. Dia yang pertama kali mencari kebenaran di dalam masyarakat ini gitu. Misal ada informasi-informasi apa gitu, dia yang paling sensitif, dia yang paling mencari kebenarannya dan eh, kemudian menginformasikan kepada masyarakat. Selanjutnya ada sebagai ilmuwan ia akan selalu mencoba dan berusaha untuk memperluas wawasan teoritis, memiliki keterbukaan terhadap kemampuan dan penemuan baru dalam bidang keilmuan. Selanjutnya sebagai teknikus ia akan tetap terus menjaga keterampilannya dan menggunakan instrumen yang tersedia dalam disiplin yang dikuasainya. Kesimpulannya adalah seorang ilmuwan yang baik ini harus menerapkan ilmu yang dimilikinya secara tepat dan bijaksana. Seseorang yang hanya memiliki ilmu namun tidak memiliki sikap atau etika yang baik, maka ilmunya tidak akan bernilai. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.